Lanjuti oleh Komnas Perempuan, Bu. Ya, pertama bahwa Komnas Perempuan itu mandatnya untuk melindungi perempuan Indonesia, ya. Dan kita sebagai lembaga negara kan biasanya orang berpikir ya dah setelah ada pengaduan baru direspon. Lembaga negara mestinya responsif. Aduan publik, keberatan publik, keluhan yang sudah kami dengar bahkan dilaporkan sejak tahun 2001, di mana yang paling konkret misalnya dalam uji waktu itu Ombudsman, ada Hakim Agung. Pertanyaannya sederhana, bahwa misalnya berapa kali ibu ke salon karena dananya sangat necis. Bagi orang lain mungkin tidak masalah, tapi pada kasus ini membuat perempuan yang tadi menyiapkan substansi berhari-hari, belajar dengan sangat serius menyiapkan substansi, lalu karena pertanyaan ini dimunculkan di awal mengganggu seluruh konsentrasi, mengganggu integritasnya sehingga konsentrasinya buyar dan akhirnya dia tidak perform, akhirnya tidak bisa lolos. Ya, ini salah satu ya. Kemudian juga tahun 2007, walaupun soal tidak lolos ini bisa jadi soal lain-lain, tapi setidaknya ini bagi korban sendiri ini berkontribusi terhadap performance-nya. Kemudian yang kedua tahun 2007, transgender ketika baru masuk ke ruangan untuk uji fit and proper test waktu itu di Komnas HAM yang periode sebelumnya juga gitu. Begitu masuk ruangan merasa dilecehkan secara fisik, ditertawakan dan lain sebagainya, sehingga dia merasa sebagai warga negara kemudian terhenti ya waktu begitu masuk di ruang DPR itu dengan pandangan-pandangan dengan itu guyonan juga, ditertawakan dan lain sebagainya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan. Jadi Komnas Perempuan datang ke Badan Kehormatan DPR, pertama yang harus saya tegaskan sekali lagi, ini bukan pengaduan tetapi klarifikasi. Karena Komnas Perempuan mendapatkan informasi dari mitra yang memantau di sana, sehingga kita ingin mendapatkan kebenaran informasi ini. Makanya sejak kemarin kita nggak memunculkan nama juga ke publik gitu ya. Dan yang kita sampaikan juga ke Dewan Kehormatan ada nama-nama yang sudah muncul di media, termasuk di dalamnya ada nama Mbak Agatha. Dan ini ingat, ini 2 minggu setelah proses di KPI. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bersangkutan bisa jadi tidak berkeberatan, tapi lagi-lagi Komnas Perempuan bicara seluruh Indonesia. Dan cara bekerjanya lembaga HAM adalah harus menyisir yang paling rentan. Kalau ada korban yang lain, disitulah kemudian korban yang lain merasa pernah menjadi terkorbankan, disitulah Komnas Perempuan hadir untuk bisa melindungi supaya mencegah ini tidak berulang ya. Kita ingat kalau ini soal pelecehan segala macam itu bukan soal persepsi, bukan hanya semata individual. Pelecehan itu kan ketika ada tindakan, ada sikap, ada ekspresi lisan, bahkan isyarat yang membuat seseorang merasa terendahkan, tersinggung, integritasnya turun, dan bagi perempuan yang lain itu masalah. Jadi bagian sensitif gender ini adalah masalah gitu. Halo, ya. Kalau kita lihat forum resmi itu kan banyak, tapi tampaknya Komnas Perempuan paling mempersoalkan forum resmi di DPR. Apakah DPR ini yang paling banyak melakukan dosa? Sebetulnya tidak hanya ke DPR, karena kita ke Badan Kehormatan itu yang ingin kita desakkan satu soal klarifikasi terhadap kasus ini karena sudah bertumpuk dan dia menjadi silent issue. Sesuatu yang kekerasan tapi didiamkan, tenang, seakan-akan sesuatu yang lazim, biasa, candaan. Bahkan salah anggota parlemen perempuan merasa dalam satu konsultasi publik di Komnas Perempuan, disampaikan juga di depan kawan-kawan yang lain, bilang bahwa saya sebagai politisi perempuan kadang jengah dengan obrolan-obrolan anggota dewan yang lain yang sangat maskulin, kadang berbau pornografik dan lain sebagainya. Ini kultur yang tidak sehat, ini rumah dewan yang terhormat. Jadi kita merasa gimana sebetulnya, kenapa kemudian angka 30% menjadi sulit dicari. Kalau kita tanya para politisi perempuan, mereka bisa bilang begini, kalau sebuah proses ikut uji proper test di DPR, saya mendingan tidak usah, karena walaupun saya capable tapi kemudian sangat potensial karena jaringan politik saya bisa jadi lemah dan lain sebagainya. Komnas Perempuan kan pasti punya data, dan data itu menunjukkan bahwa DPR yang paling banyak melakukan pelecehan atau katakanlah pelanggaran terkait dengan hal-hal yang bersifat feminisme. Iya, tadi yang saya sampaikan bahwa kita ke sana tuh menyampaikan integritas, dan soal fakta integritas berperspektif HAM dan gender ini bukan hanya ke lembaga DPR saja, tapi juga kita waktu itu ke lembaga-lembaga negara. Kita bersama-sama duduk dengan KPK, dengan Komisi Penyiaran sama Ombudsman, kita sama duduk, ayo kita kawal sama-sama supaya seluruh komisioner di lembaga-lembaga penting, lembaga pemantau, lembaga koreksional sistem ini punya wacana yang baik. Justru diskusi awal dengan lembaga-lembaga negara yang lain awalnya